Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah, ini sebuah video berjudul Mantap dan Bangga Millennial Korsel alias Korea Selatan ya. Kompak pilih bahasa Indonesia, rela jadi penerjemah orang Indonesia. Nah teman-teman, itu dia ya judulnya. Jadi ini bahasa Indonesia yang makin kesini makin populer, makin mendunia ya. Ini katanya di Korea Selatan nih banyak yang memilih menjadi penerjemah guys, penerjemah Indonesia ya, orang Indonesia nih. Oke, sebelum kita play ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini. Go. Indonesia, tapi ayah aku kurang tahu tentang Indonesia. Tapi dia bilang bahasa Indonesia sangat mudah dibandingkan bahasa lain. Lancar ya. Karena cinta NKRI, mereka pilih jurusan bahasa Indonesia di Korea Selatan. Wih. Sebelum bahasa Indonesia diumumkan sebagai bahasa resmi di UNESCO, tampaknya minat orang Korea terhadap bahasa Indonesia sudah cukup besar. Dibukanya mata kuliah bahasa Indonesia bagi penutur asing di Hankuk University Foreign Studies menandai era baru diplomasi bahasa serta budaya Indonesia ke Korea Selatan. Kelas MIPA dirancang khusus oleh Atase Pendidikan Pertama di KBRI Februari 2021, Dr. Gogot Suharwoto. Dengan adanya pengaruh hubungan diplomasi Indonesia-Korea Selatan, bahasa Indonesia menjadi populer di Korea Selatan. Banyak warga Korea Selatan saat ini telah mampu berbahasa Indonesia. Bukan karena mereka pernah tinggal di Indonesia, tetapi karena mereka juga pernah menjadi mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia, maupun kuliah di Hankuk University di Korea Selatan. Hankuk University? Wow. Jadi beruntung ya kita bisa jadi anak jurusan bahasa Indonesia dan Indonesia. Harus bersyukur. Berikut ada wajah-wajah yang tak asing lagi. Mereka pernah memilih jurusan bahasa Indonesia di Korea Selatan. Oke, kita lihat deh. Yang tadi bukannya penerjemah Megawati Angestri ya, atlet voli asal Indonesia yang kemarin sempat gabung di Red Spark. Nuna Rosa, aku sering nonton di YouTube-nya nih. Banget, Cak dengerin nih. Saya baru beli chicken, ada dua. Ini udah juga? Udah, sekarang mau coba yuk. Coba, ayo. Sekilas jika mendengar Nona Rosa berbicara bahasa Indonesia, gak nyangka ia adalah orang Korea. Nona Rosa memiliki nama asli yaitu Jin yang berasal dari Jeju, Korea Selatan. Dari Jeju, aku langsung asal Korea yang cinta Indonesia. Saking cintanya dengan Indonesia, di kanal YouTube-nya kerap mengunggah video tentang Indonesia. Wisata, kuliner, lagu, pertukaran budaya, bahkan tutorial belajar bahasa Korea. Uniknya lagi, vlogger cantik ini mengambil kuliah jurusan bahasa Indonesia di Korea. Ia pertama kali mengunjungi Indonesia pada saat berusia 6 tahun. Saat itu ia datang bersama keluarganya berlibur ke Pulau Bali. Nona Rosa juga pernah tinggal di Yogyakarta selama setahun dan menikah pada Februari 2022. Dengan pengalaman bahasa Indonesia, ia menemukan pasangan dan tinggal di sini. Hanyura. 안녕하세요, 여러분. 2021년 9월 7일은 푸른 하늘을 위한 YouTuber yang dikenal sebagai Oni Cetar ini 100% asli orang Korea Selatan. Namun ia sudah menetap di Indonesia sejak kelas 1 SMP untuk mengikuti tantenya yang telah lebih dulu pindah ke Bali. Jadi tak heran jika kini ia dikenal sebagai YouTuber Korea yang sangat fasih dalam berbahasa Indonesia. Jelas lah, kan masuk ke SMP di Bali, dari SMP tinggal di Indonesia. Karena ia satu-satunya orang asing di sekolah tersebut dan belum bisa berbahasa Indonesia. Meskipun sempat stres berat, ia berusaha keras untuk membaur dengan teman-temannya dan selalu membawa kamus kemanapun ia pergi. Setelah lulus dari SMA Tawan Rama Bali, ia melanjutkan studinya di jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Pelita Harapan. Ia bahkan pernah terpilih sebagai Miss UPH 2011. Hanyura memiliki bakat sebagai entertainer dan mampu mengenalkan K-pop kepada semua kalangan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nama Hanyura mulai dikenal sejak ia tampil dalam video Last Day Production yang berjudul Cewek Cantik vs Cewek Jelek. Popularitasnya semakin melambung sejak ia terlibat dalam sitkom kelas internasional di Net TV. Dalam sitkom tersebut, Hanyura mengungkapkan alasannya belajar bahasa Indonesia di Korea karena awalnya ia kangen liburan ke Pulau Dewata. Oke. Yunso. Kim Yun So. Dulu aku Ini kan mahasiswa yang biasa penerjemah di
Megawati Hangestri. Tapi sekarang lagi kerja sebagai penerjemah lisan di Cheongwanjang Red Sparks. Bukan Red Sparks kan? Sosok Kim Yun Sol alias Sol Mangat sempat viral dan profilnya diincar netizen Volley-mania Indonesia saat ia menjadi penerjemah Megawati Hangestri bergabung di Red Spark. Gadis berlusung pipi ini merupakan wanita asal Korea Selatan yang mampu berbicara dengan bahasa Indonesia. Dia merupakan seorang mahasiswi jurusan Bahasa Indonesia di Hankook University of Foreign Studies. Sebelum direkrut masih menjadi penerjemah di mahasiswi. Red Spark, Yun Sol menjalani aktivitasnya sebagai konten kreator. Nama Sol Mangat merupakan kombinasi dari kata Sol yang merupakan nama panggilannya dan semangat. Sol Mangat karena mengunggah konten yang berkaitan dengan Indonesia seperti kuliner, sarana transportasi, lokasi wisata, dan lain-lain. Wow. Sebelum direkrut menjadi penerjemah di Red Spark, Kim Yun Sol sempat mendampingi beberapa pemain Indonesia yang mengikuti tryout dari KOFO pada Mei 2023 lalu. Selain Megawati Hangestri, beberapa pemain lainnya seperti Dimas Saputra dan Randy Tamamilang juga turut didampinginya. Dia juga merupakan penerjemah untuk Giovanna Milana alias Iya. Gia asal Amerika Serikat. Iya, kalau hari pertandingan kita Selama menjadi penerjemah di Red Spark, Kim Yun Sol sangat sibuk sehingga jarang untuk membuat konten. Sebagai seorang penerjemah untuk Megawati Hangestri maupun Gia, ada beberapa job description yang menjadi tanggung jawab Kim Yun Sol. Dia menjadi perantara komunikasi untuk kedua pemain tersebut saat pelatih memberikan arahan, baik saat berlatih maupun saat bertanding. Selain Keren itu, ya, dia juga keren. turut mendampingi ketika salah satu pemegang hak siar Liga Voli Korea maupun awak media lainnya di Korea Selatan. Dengan bantuan komunikasi dari Kim Yun Sol ini, nama Megawati Hangestri semakin dikenal masyarakat Korea Selatan dan Indonesia. 안녕하세요. Halo teman-teman. Aku Yuna. Aku Sol. Wow. Yuna Nuna. Yuna Nuna. Sebenarnya jurusan kami ini bukan hanya belajar bahasa doang. Kita belajar tentang sejarah. Yuna mengenal bahasa Indonesia ketika masuk kuliah di Hankook University of Foreign Studies. Ketika Yuna masuk ke jurusan bahasa Indonesia di Korea, terdapat persaingan. 100 mahasiswa Korea yang mendaftar ke jurusan bahasa Indonesia, tetapi hanya 10 orang yang terpilih. Yuna sendiri merupakan salah satu yang terpilih. Jadi waktu itu aku pengen nangis, nggak mau masuk. Dari 100 cuma dipilih 10. Wow. Bahasa Melayu Indonesia masuk di Fakultas Bahasa dan Budaya Asia. Di antara teman-temannya yang memilih jurusan Bahasa Indonesia, beberapa di antaranya tinggal lama di Indonesia sejak kecil. Hal ini memungkinkan orang Korea untuk lebih mendalami bahasa Indonesia. Makanan Indonesia yang mirip dengan bibimbap. Bibimbap. Iya, mirip banget. Ada yang bukan. Setelah lulus, orang Korea memiliki kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pilihannya. Namun beberapa perusahaan Korea memberikan nilai bonus bagi kandidat yang mampu berbahasa Indonesia. Wow. Selain Jadi Yuna, ada nilai Tom plusnya dan ya. Mitchell juga kuliah di jurusan Bahasa Indonesia. Tom menyebutkan bahwa jurusan Bahasa Indonesia sudah mulai populer di Korea sejak tahun 2013. Tom sendiri lahir dan tinggal di Indonesia selama 20 tahun. Wow. Ambil jurusan Melayu Indonesia itu biar gue lebih pintar untuk translate atau untuk kolaborasi Korea dan Indonesia. Di Korea pun selalu cari teman-teman Indonesia sih. Nggak tahu kenapa kayak nyaman aja kalau sama orang Indonesia. Iya nggak sih? Iya, sama. Itulah sederet orang-orang Korea yang mencintai Indonesia hingga memilih jurusan Bahasa Indonesia di Korea Selatan. Bagaimana dengan kamu? Wah, itu guys ya, ada beberapa nama yang bisa berbahasa Indonesia ya. Nah, di saat orang Korea itu lagi gencar-gencarnya bisa bahasa Indonesia, lah kita orang Indonesia lagi gencar-gencarnya belajar bahasa Korea karena pengaruh drakor ya. Waduh, walah, gitu ya. Jadi ada tadi Nuna Rosa, ada tadi yang menjadi penerjemah Megawati Hangestri, Sol ya. Terus tadi ada juga Yuna Nuna, ada Han Yura. Wah, itu sih yang populer semua ya. Belum lagi yang emang lagi menjadi mahasiswi yang mengambil jurusan bahasa Indonesia. Wah, jadi bahasa Indonesia ini emang lagi populer banget guys di dunia semenjak bahasa Indonesia ini tuh diresmikan menjadi bahasa ke-10 UNESCO. Wow. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.